Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini adalah sidang lanjutan untuk perkara 125 Provinsi Kalimantan Tengah dan perkara 14 untuk Kabupaten Kota Waringin Timur dengan agenda penyampaian jawaban termohon, penyampaian keterangan pihak terkait, penyampaian keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak. Termasuk sekiranya ada bukti tambahan dari pemohon. Dipersilakan pemohon 125 untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Pemohon. Yang hadir yang mulia, Luring, Ramdansyah, dan kemudian nanti Hermawanto lagi menyusul. Sementara yang daring ada Pak Bambang Wijoyanto dan Saudara Abdurrahman Amah. Ya. Demikian yang mulia. Baik. Kemudian perkara nomor 14, siapa yang hadir? Ya, terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir hari ini kuasa pemohon dari perkara 14, saya sendiri Fahri Bahmid dan Agustiar, sedangkan prinsipal tidak sempat hadir. Terima kasih. Baik. Termohon perkara 125, siapa yang hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Saya Ali Nurdin, kuasa hukum dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Bersama saya hadir Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Sabta, dan secara online hadir Pak Harmain selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Sastriadi, Pak Wawan, dan Pak Eko selaku Komisioner Provinsi Kalimantan Tengah, dan kuasa hukum Ibu Happy Verovina, Henry Sita Ambar, dan Gali Faisal. Demikian yang mulia, terima kasih. Ya, baik. Kemudian perkara nomor 14, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, saya Rahmat Mulyana dari Kantor Hukum Ali Nurdiran Partner, kuasa hukum KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, hadir secara Komisioner KPU Muhammad Rifki secara daring, Komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur Siti Fatonah Purwaningsi, Saudari Reno Rizky Nur Dandi, dan Advokat Henry Sita Ambar SH, Hevi Verovina SHMH, dan Gali Faisal SHMH. Terima kasih. Ya, baik. Pihak terkait Kalimantan Tengah, silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Kalimantan Tengah mewakili Haji Sugianto Sabran dan Haji Edi Prastowo. Hadir kami di sini Didik Supriyanto dan rekan kami Rahmadi G. Lentam. Kemudian secara daring hadir Saudara Dr. Ahmad dan Saudari Erni Rashid serta Saudara Abdul Hafid. Terima kasih yang mulia. Ya, Kota Waringin Timur, silakan siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pihak terkait hadir kuasanya, saya Heri Widodo dan Hablul Mawadi. Kemudian hadir secara daring yang mulia calon bupati atas nama Pak Haji Halikin Nur. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Bawaslu Kalimantan Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, saya sendiri Ketua Bawaslu Satriadi, bersama saya Ibu Rudianti Dorita Tobing, kemudian mengikuti secara daring Ibu Haja Siti Waidah dan Pak Edi Winarno. Demikian yang mulia, terima kasih. Ya. Selanjutnya Kota Waringin Timur, silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir sidang pada hari ini saya Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur, Komisioner atas nama Salim Basaib, didampingi oleh Ketua Bawaslu M. Tohari, sedangkan yang ikut sidang online itu ada 3 komisioner atas nama
Effendi, kedua M. Nasir, ketiga Eka Sajili. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja. Termohon 125, silakan poin-poinnya saja dan waktu sekitar 10 menit. Silakan Pak Ali. Terima kasih Yang Mulia. Kami selaku kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk KPU Kabupaten Kalimantan Tengah dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Pertama, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Angka 1 halaman 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Pada halaman 4 kami sajikan tabel. Perolehan suara pemohon 502.800, pihak terkait 536.128, sehingga jumlah suara sah adalah 103.8928. Selisih suaranya adalah 33.328, sedangkan ambang batas 1,5% adalah 15.583. Dengan demikian, karena selisih perolehan suara pemohon dengan pihak terkait tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan, maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Sikap Mahkamah konsisten menerapkan ambang batas. 8, 9 dianggap dibacakan, bahwa dalam permohonannya, angka 11, pemohon merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menunda keberlakuan ketentuan pasal 158, yaitu terkait dengan putusan dalam perkara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Kepulauan Yapen, dan Pilkada Mimika. Bahwa selain 3 kasus tersebut, masih terdapat kasus lain yang tidak disebutkan oleh pemohon, di mana Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan pasal 158, yaitu putusan nomor 50 dalam Pilkada Intan Jaya, Pilkada Tolikara, dan Pilkada Paniai. Bahwa pemohon telah keliru dengan menyatakan terdapat putusan yang diputus oleh Mahkamah dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil pilkada, karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan ambang batas perolehan suara sesuai pasal 158 UU Pemilihan karena menurut Mahkamah Konstitusi terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya, sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan ambang batas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara. 14, berkaitan dengan kasus di Puncak Jaya, dianggap dibacakan, 15 di Pulau Yapen dianggap dibacakan, 16, 17, 18, 19 dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. A. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan pasal 158 UU Pemilihan. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Penundaan pemberlakuan pasal 158 UU Pemilihan disebabkan adanya beberapa kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya. Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan. Bahwa alasan adanya pelanggaran terstruktur sistematis dan masif tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan Mahkamah setelah ditundanya pemberlakuan pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Bahwa dalam perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan terganggunya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ataupun pada tingkat kecamatan. Sehingga tidak ada satupun yang dapat meragukan kepastian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat provinsi yang telah ditetapkan oleh termohon pada tanggal 16 Desember. Pemohon tidak pernah mempersoalkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon, baik pemohon maupun pihak terkait. Dengan demikian, dalil pemohon yang merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan penerapan pasal 158 agar diberlakukan dalam kasus perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan. 23, 24 dianggap dibacakan. Permohonan pemohon tidak jelas atau obskur.
bahwa dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021, pemohon menyampaikan renvoi kepada Mahkamah berkaitan dengan petitum pemohon pada angka 3 dengan menambahkan kata atau. Terhadap renvoi tersebut, termohon menyatakan keberatan karena penambahan kata atau dalam petitum pemohon tersebut telah mengubah makna atau substansi permohonan pemohon, di mana sebelum penambahan kata atau, maka petitum permohonan bersifat kumulatif. Sedangkan setelah kata atau, petitum pemohon menjadi bersifat alternatif. Bahwa dalam setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi, perbaikan pemohon yang diterima oleh Mahkamah pada waktu pemeriksaan persidangan adalah perbaikan yang bersifat redaksional, karena kesalahan pengetikan, bukan perubahan terhadap substansi perkara. Perubahan terhadap permohonan pemohon hanya diberikan kesempatan 1 kali, sesuai dengan pasal 14 PMK 6 tahun 2020. Berikutnya dianggap dibacakan pada angka 27, bahwa berdasarkan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Desember tersebut, maka petitum pemohon yang diperiksa oleh Mahkamah haruslah merujuk kepada petitum yang terdapat dalam perbaikan permohonan tersebut. Sedangkan perubahan petitum dengan menambah kata atau setelah petitum angka 3, sebagaimana disampaikan oleh pemohon dalam persidangan, haruslah ditolak oleh Mahkamah, karena perbaikan tersebut merupakan perbaikan yang bersifat substansial yang diajukan setelah melewati batas waktu 3 hari kerja perbaikan permohonan. 28 dianggap dibacakan. 29. Petitum pemohon pada angka 3 dan angka 4 tersebut tidak bersesuaian atau bahkan bertolak belakang, karena pemohon menuntut pasangan calon nomor 2 dibatalkan, akan tetapi pemohon juga menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang yang tentunya akan melibatkan pasangan calon nomor urut 2. Sehingga bagaimana mungkin pemohon menuntut pemungutan suara ulang apabila pasangan calon nomor urut 2 sudah dibatalkan. Lanjut angka 30. Bahwa terhadap petitum yang bersifat kumulatif, di mana di satu sisi pemohon menuntut adanya diskualifikasi terhadap pasangan calon lain, akan tetapi dalam petitum berikutnya menuntut pemungutan suara ulang yang belum bisa dipastikan perolehan suaranya dengan melibatkan pasangan calon yang sebelumnya diminta untuk dibatalkan, sebagaimana dalam permohonan PHP Pemilu Legislatif tahun 2019, sikap Mahkamah selalu tegas tanpa pandang kompromi, menyatakan bahwa permohonan demikian termasuk dalam kategori permohonan yang tidak jelas, dan oleh karenanya Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Bahwa dalam putusan perkara nomor 111, strip 10, strip 33, tertanggal 22 Juli 2019, untuk kursi DPR RI Dapil Papua II, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, karena petitum pemohon tidak berkesesuaian. Lanjut pada halaman 14, alinea kedua. Mahkamah menyatakan petitum pemohon sepanjang mengenai DPR Provinsi Dapil Papua II tidak bersesuaian karena pemohon menuntut penetapan suara pemohon yang benar menurut pemohon, namun juga memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPRP Provinsi Papua Dapil 2 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur. Bahwa berdasarkan seluruh tersebut, petitum permohonan pemohon tidak jelas sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. B. Dalam pokok perkara 3334 dianggap dibacakan. Bantahan terhadap pokok permohonan. Setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon, pada pokoknya pemohon menuduh banyak pelanggaran yang mendasar yang bersifat kecurangan yang sangat fundamental, baik dalam keseluruhan proses pilkada maupun khususnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar, karena termohon telah melaksanakan semua tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 36 dianggap dibacakan. 37. Dalil pemohon mengenai adanya tindakan termohon yang melakukan pelanggaran pembiaran atas tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada yang jujur, adil, dan demokratis adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Menurut pemohon, ada indikasi kuat dilakukannya manipulasi DPTB dan mobilisasi digunakannya DPT adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena tidak ada laporan, temuan, dan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau jajarannya yang menyatakan adanya pelanggaran tersebut. Pemohon juga tidak pernah menguraikan dengan jelas apa dan bagaimana bentuk manipulasi DPTB dan mobilisasi pemilih DPTB, sehingga permohonan pemohon tidak jelas dan oleh karenanya dalil pemohon harus dikesampingkan. Bahwa dalam permohonannya pemohon menuduh termohon membiarkan adanya penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir masa jabatan, kecurangan yang meliputi penyalahgunaan kewenangan, struktur birokrasi dan program pemerintah,
Tuduhan pemohon tersebut bukan merupakan tugas dan wewenang dari termohon sebagai penyelenggara pemilihan. Tuduhan tersebut seharusnya dilaporkan oleh pemohon kepada Bawaslu yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Bahwa dalil pemohon mengenai adanya kecurangan yang mengulang kejadian di Kota Waringin Barat 10 tahun lalu adalah dalil yang tidak jelas apa kesamaan kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Kalimantan Tengah dengan Pilkada Kota Waringin Barat. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana pola kecurangan yang terjadi di Kota Waringin Barat dan apa saja kesamaannya dengan yang ada di Kalimantan Tengah. Kemenangan pemohon dalam perkara di Kota Waringin Barat dalam putusan MK nomor 45 tahun 2010 disebabkan karena tidak ada pihak terkait yang hadir dalam persidangan tersebut, sehingga tuduhan pemohon dalam perkara tersebut tidak ada yang membantah dan menjelaskannya. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan Pilkada Kota Waringin Barat dengan Pilkada Kalimantan Tengah adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya dalil pemohon ini harus dikesampingkan. 42. Bahwa dalil pemohon yang menuntut agar pemohon dibatalkan dan perolehan suara pemohon sebanyak 502.800, perolehan suara pihak terkait sebanyak 0, dan total suara sah adalah 502.800 adalah dalil yang tidak jelas. Karena dalam petitumnya ternyata tuntutan pemohon tersebut tidak ada dalam petitum pemohon pada halaman 33 sampai 34. Pada petitum angka 3 pemohon menuntut mahkamah untuk mendiskualifikasi pemohon. Akan tetapi pada angka 4 pemohon menuntut adanya pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah atau pemungutan suara ulang di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan demikian, dalil pemohon dalam positanya dan tuntutan pemohon dalam petitumnya tidak jelas atau bahkan bertentangan antara satu dengan lainnya. Karena pada satu sisi dalam positanya pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara 502.800, akan tetapi dalam petitumnya tuntutan tersebut tidak ada. Lanjut ke angka 45. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak netral dengan mengambil contoh manipulasi DPTB dan mobilisasi pemilih DPTB adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Karena dalam uraian berikutnya, sebagaimana terdapat pada halaman 11, yang dipersoalkan oleh pemohon bukan manipulasi DPTB, akan tetapi indikasi manipulasi DPT, daftar pemilih tetap. Padahal, pemilih dalam DPT dan pemilih DPTB adalah berbeda. Pemilih DPT adalah pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih, sedangkan pemilih DPTB adalah pemilih yang sudah memiliki hak pilih akan tetapi belum terdaftar dalam DPTB. Dalam permohonannya, pemohon tidak mampu menunjukkan adanya manipulasi DPT dan mobilisasi pemilih. Oleh karena itu, padanan kata yang digunakan oleh pemohon selalu bersifat asumsi atau prasangka, bukan fakta yang terjadi. Hal ini bisa dilihat dari pilihan kata yang digunakan pada halaman 9-10, ada indikasi kuat dilakukannya manipulasi DPT dan mobilisasi DPTB. Majelis. Begitu pula pada halaman 11 angka 1. Waktunya sudah di atas 10 menit. Ya. Terima kasih majelis. Ya, waktu diperhatikan cepat. Baik, saya lanjutkan yang mulia. Ini dianggap dibacakan, saya akan tampilkan tabel. Ya. Baik. Langsung aja. Pada halaman 84, saya tampilkan tabel di berbagai TPS di mana jumlah pemilih tambahan atau DPTB lebih besar daripada suara pihak terkait. Contoh misalnya di TPS 20, DPTB di TPS 61, DPTB-nya 46, sedangkan suara paslon pihak terkait adalah 27 dan seterusnya. Ya, jadi tidak mungkin pemilih DPTB tersebut memilih pihak terkait. Ya, toh nanti dibaca oleh majelis. Baik, selanjutnya dalam petitum. Ya. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kalimantan Tengah nomor 075 tahun 2020. 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum Ali Nurdin SH STMH,
Subyagyo Ari Dharma Esa, Muhammad Ridwan Saleh Esa, Henry Sita Ambarka Esa, Muhammad Agus Rija Esa, Febi Hari Oktavianto Esa, Happy Verovina Esa MH, Bagi Anugraha Esa, Gali Faisal Esa MH, Devi Indriani Esa, Fadil Zabir Esa, dan Muhammad Parsamanda Esa. Demikian yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Langsung pihak terkait, silakan waktu tolong diperhatikan sekitar 10 menit. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang. Saya Rahpadi Lentam akan membacakan poin-poin penting perlu kami sampaikan Yang Mulia. Mic-nya didekatkan supaya suaranya jelas. Terima kasih Yang Mulia. Pihak terkait dalam hal ini telah membuat keterangan pihak terkait sebanyak 69 halaman. Untuk mempersingkat, halaman 1 sampai dengan halaman 23 itu bagian eksepsi. Ya, silakan. Kemudian halaman 24 sampai dengan halaman 26 sampai halaman 66 ini bagian pokok permohonan. Ya. Kemudian yang terakhir petitum. Kami akan mencoba membacakan yang penting-penting Yang Mulia, mengingat waktu. Terima kasih. Eksepsi yang pertama, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara dengan alasan setelah mencermati pokok permohonan pemohon ada 16 item, yakni mulai dari indikasi manipulasi DVT sampai huruf P, tindakan intimidasi terhadap pemilih. Ada 16 item yang kemudian terulang-ulang di dalam pokok permohonan pemohon. Hal ini telah ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi semata-mata memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil, sedangkan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh pemohon dalam dalil permohonannya ini menjadi kewenangan lembaga atau badan lain. Jika terjadi pelanggaran terhadap etika oleh penyelenggara, maka ini menjadi kewenangan DKVV. Sedangkan apabila terkait dengan persoalan terstruktur sistematis masif, maka ini menjadi kewenangan Bawaslu. Demikian juga laporan jika itu terjadi pasca pemungutan suara, maka ini juga menjadi kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti. Jika itu terkait dengan pelanggaran peraturan tidak pidana, maka akan diteruskan kepada Setra Gakumdu dan seterusnya. Nah, sehingga mencermati permohonan pemohon untuk ini, materi permohonan walaupun secara eksplisit disebutkan perselisihan hasil, akan tetapi sesungguhnya substansi di dalamnya sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon. Karena itu bisa kita lihat di dalamnya tanpa ada penjelasan sama sekali bagaimana perhitungan yang benar menurut pemohon dan bagaimana perhitungan termohon yang dianggap salah. Sama sekali tidak dijelaskan. Nah, kemudian mengenai dugaan-dugaan pelanggaran, secara singkat kami juga akan langsung menunjuk kepada bukti Yang Mulia. Ada 16 item yang disampaikan, maka kami akan langsung menyebut saja. Mohon maaf sambil pertama, dalam eksepsi disebutkan ada 3 poin khusus untuk menangguhkan pelaksanaan dari menangguhkan eksistensi pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Diberikan contoh oleh pemohon tentang pilkada yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Kepulauan Yapen, dan Mimika. Tipologi jadi sangat berbeda dan di Kalimantan Tengah, karena di Kalimantan Tengah 13 kabupaten 1 kota rekapitulasi lengkap. Berbeda dengan yang terjadi di Puncak Jaya atau di Kepulauan Yapen dan di Mimika. Di sana ada terjadi insubordinasi. Ada kemudian yang direkapitulasi dari 26 distrik, hanya 20 distrik yang direkapitulasi. Dan kemudian dalil berikutnya dengan dalil bahwa ada KPPS yang tidak diangkat atau disahkan. Sedangkan di Kalimantan Tengah tidak ada sama sekali tindakan insubordinasi, baik oleh penyelenggara maupun badan pengawas pemilu. Demikian juga tidak ada tindakan yang tidak melakukan rekapitulasi. Lengkap 13 kabupaten 1 kota dan terakhir puncaknya di tingkat provinsi telah dilakukan rekapitulasi secara lengkap. Dan perlu diketahui dari semua rekapitulasi ada 11 kabupaten dan 1 kota telah ditandatangani secara lengkap oleh masing-masing saksi pasangan calon. Hanya
untuk Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau yang tidak ditandatangani saksi pasangan calon nomor urut 1, serta rekapitulasi di tingkat provinsi. Dengan demikian, hemat kami bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadil pokok permohonan di luar dari persoalan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sesuai Undang-Undang Pilkada. Dan berikutnya mengenai kedudukan hukum pemohon, sama seperti yang telah disampaikan oleh pihak termohon sebelumnya, maka pihak terkait menegaskan bahwa eksistensi pasal 158 ini tidak bisa dianulir. Karena jelas tegas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145 untuk perkara yang sama Pilgub Kalteng 2016 yang lalu, secara tegas disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian untuk pengujian pasal 158 ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58 PUU tanggal 9 Juli 2015 yang menegaskan bahwa keberlakuan pasal 158 ini untuk menegakkan demokrasi dan keadilan. Nah, selanjutnya yang mulia terkait dengan, karena itu hemat kami tegaskan lagi, berdasarkan hal ini maka pemohon sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat mutlak yang dimaksud secara kumulatif oleh pasal 158 Undang-Undang Pilkada, juga sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 149 tahun 2016 yang mengadili perkara yang sama perselisihan hasil gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016. Selanjutnya mengenai apa yang menjadi dalil pemohon terkait persoalan pelanggaran, kami secara singkat juga akan menyampaikan yang mulia bahwa bukti proses penanganan laporan pemohon oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota terkait apa yang didalilkan pemohon tidak dapat ditindaklanjuti dan atau tidak terbukti. Bukti ini tervalidasi tertanda PT 31, PT 43 sampai dengan PT 56 dan PT 58. Jadi tidak benar apabila Bawaslu tidak menindaklanjuti semua laporan dari pemohon. Akan tetapi laporan-laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti dan atau tidak terbukti. Kemudian apabila mengkaji lagi, justru sebaliknya persyaratan pencalonan pemohon yang sebelumnya ada mencantumkan Partai Amanat Nasional dan Perindo dalam model B KWK Parpol dan naskah visi misi yang tidak ditandatangani pemohon PT 25 dan PT 26. Kemudian berdasarkan bukti PT 57 pemberitahuan Bawaslu Kalteng tentang status laporan WNI atas nama Nanang Alpani Abdi atas persyaratan pencalonan pemohon dalam kurung PT 25 dan PT 26 telah terbukti dan diteruskan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah ke KPU Kalimantan Tengah. Bukti PT 27 dan kemudian ditindaklanjuti KPU Provinsi Kalimantan Tengah PT 28 dan kemudian mengganti PT 25 dan PT 26 dengan PT 29 dan PT 30 yang diupload di laman Silon KPU RI pada hari Selasa 8 Desember 2020 sehari sebelum hari pemungutan suara. Berikutnya terkait dalil keterlibatan kepala desa ASN yang didalilkan oleh pemohon. Justru yang terjadi sebaliknya, yakni Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMMT melibatkan kepala desa dan ASN dalam kurung PLT Camat lingkup pemerintahan Kabupaten Kapuas, di mana pemohon adalah Bupati Kapuas, untuk mendukung pemohon, dan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas dinyatakan terbukti setidak-tidaknya 5 kepala desa dan 1 orang ASN PLT Camat melanggar netralitas dalam kurung bukti tervalidasi PT 19 sampai dengan PT 24 merupakan hasil rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kapuas. Dan sampai sekarang belum diketahui apa tindakan dan atau sanksi yang dijatuhkan oleh pemohon dalam kualitasnya sebagai Bupati Kapuas untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kapuas. Dan fakta yang mulia, pengaruh ketidaknetralan 5 kepala desa dan 1 ASN, maka pihak terkait kalah telak. Dari 17 kecamatan di Kabupaten Kapuas, pemohon memenangi 12 kecamatan. Sedangkan pihak terkait hanya 5, walaupun secara keseluruhan pihak terkait unggul 1, sekian %. Demikian juga terjadi
secara masif pemohon mengadakan pertemuan dengan semua kepala desa di Barito Timur. Dan terbukti hasilnya yang mulia, dari 10 kecamatan di Kabupaten Barito Timur, pemohon menang mutlak di 9 kecamatan. Sementara pihak terkait hanya 1 kecamatan. Berikutnya, dugaan pelanggaran tim kampanye pasangan calon nomor urut 1 pemohon dengan mencatut visual kepala daerah atau Bupati Kota Waringin Barat dalam iklan kampanye. Bukti PT 36B. Ya, waktunya tinggal 2 menit. Terima kasih yang mulia. Sehingga oleh Bupati dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kobar kepada pihak kepolisian karena dianggap memenuhi melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian berdasar bukti PT 30 dan PT 31, justru sebaliknya pihak terkait yang mengalami pelecehan, black campaigns, pencemaran nama baik, bahkan dilakukan oleh ketua tim kampanye pemohon yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan berikutnya tentang janji sejumlah uang yang dilakukan oleh pemohon kepada Kapolsek dan Ramil, Kepala Desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, Ketua RT, RW, ASN, Guru Agama, yang disampaikan baik secara langsung dengan orasi maupun menggunakan media baliho, spanduk, pamflet, yang apabila diperhitungkan mencapai 5.387.577 juta rupiah, yang mengakibatkan kebangkrutan karena realisasi PAD Kalteng tahun 2019 hanya 1,75 triliun, sedangkan realisasi dana transfer dari pemerintah pusat 3,17 triliun, atau total APBD tahun 2019 4,9 triliun dan seterusnya. PT 37A dan PT 37B video kampanye pemohon. Berikutnya bukti P32 kartu Kalteng Sejahtera yang bersifat diskriminatif. Berikutnya lagi tentang bantuan bansos, maka pemohon pada tanggal Minggu Tenang tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2020, PT 38, PT 39, dan PT 40 justru membagi-bagikan bertruk-truk. Dan berikutnya juga bukti visual pemohon membagikan beras sebanyak 3.000 sak di Kabupaten Murung Raya untuk kepentingan pencalonannya. Bukti PT 42A dan membagikan sembako di sekretariat tim kampanye pemohon PT 42B. Kemudian bukti video visual pemohon dan tim kampanye membagikan sembako, sarung, minyak goreng di Palangkaraya dan Kabupaten Kapuas. Demikian yang mulia yang bisa kami sampaikan. Untuk berikutnya petitum akan dilanjutkan oleh Pak Didi. Terima kasih. Dalam petitum, dalam eksepsi, mengabulkan seluruh eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kalimantan Tengah nomor 075 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.10 WIB. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kuasa hukum pihak terkait, Julfa dan partner, R.A. Damayanti Julfa, sarjana hukum, dan seterusnya tidak kami bacakan. Yang mulia, sekaligus kami mohon izin untuk menyampaikan ada sedikit perbaikan di dalam kesalahan penulisan daftar alat bukti yang sudah kami sampaikan. Sudah diserahkan? Sudah kami sampaikan. Ya, sudah kalau sudah diserahkan. Ya. Baik, yang mulia. Satu lagi yang mulia, tadi kami baru saja diberitahukan di ruang sidang ini bahwa bukti PT 42C dan 42D tidak bisa dibuka soft copy-nya karena itu berisi video. Ya, nanti itu akan disampaikan oleh majelis nanti. Ya, kami mohon izin untuk menyampaikan perbaikannya. Ya, nanti. Ya. Masalah pembuktian nanti. Ya. Baik, terima kasih. Baik, langsung ke Bawaslu Kalimantan Tengah, silakan.
Ya, sama waktunya 10 menit ya. Poin-poinnya saja. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Keterangan A, keterangan atas pokok permohonan hasil pengawasan atas perolehan suara, bahwa terhadap pengawasan terkait perolehan suara pada pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, Bawaslu Kalimantan Tengah menyampaikan hal sebagai berikut, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada rapat pleno terbuka, pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, di dalam tabel juga disampaikan yang dibacakan dengan hasil pasangan nomor urut 1 502.800, kemudian hasil pasangan calon nomor 2 536.128. B, bahwa hasil perolehan suara dituangkan dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah, kami lampirkan juga melalui bukti PK1 Yang Mulia. Pada saat rekapitulasi juga saksi dari pasangan nomor 1 tidak menandatangani berita acara yang dituangkan dalam keberatan dan sebagainya. Kami juga melampirkan dengan bukti PK nomor 2 dan seterusnya. Bukti 3. Nomor 2, hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait dugaan ketidaknetralan termohon, dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan sebagai penyelenggara pilkada, bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan penggunaan slogan oleh KPU yang diduga mirip dengan paslon 02, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. A, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, kalimat Kalteng Batua dideklarasikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada saat launching pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 4 Desember 2019 di Ballroom Hotel Bahalap Palangkaraya, di mana simbol ya, di mana melanjutkan simbol maskot Sibalanga merupakan singkatan dari Siap Bahalap Lancer Ngebujuran yang mencerminkan sikap pelaksanaan pemilu yang baik, sukses, lurus, jujur dan adil, dan bersamaan dengan tagline Demokrasi Indah Kalteng Batua yang kami sampaikan melalui bukti-bukti bukti PK 4. Selanjutnya terkait dengan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan pembiaran terpasang spanduk COVID-19 bergambar calon gubernur 02 dan tagline yang sama-sama di jalan-jalan se-Provinsi Kalimantan Tengah. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal berikut. Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah, ada kami memasukkan dalam tabel kita daerah Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian tim pemenangan, termasuk juga kita instruksikan ke seluruh jajaran Bawaslu 14 kabupaten kota se-Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah tersebut untuk perihal himbauan penertiban baliho atau spanduk yang memuat pasangan calon atau calon yang sudah ditetapkan sebagai calon gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Kita juga mengirimkan surat ke PLT Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian juga ke Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan penertiban baliho, spanduk, dan sejenisnya. Setelah upaya yang kita lakukan sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga secara serentak di 14 kabupaten kota se-Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan penertiban atas baliho, spanduk yang memuat tanda gambar atau foto yang memuat pasangan calon dari pasangan calon gubernur, wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian selanjutnya di nomor 2.3, bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan dibiarkan viral di media sosial ataupun tetap berada di laman Instagram Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah video ajakan memilih pada Pilgub Kalteng dengan menampilkan gambar calon gubernur 02 dan intens penggunaan angka 02 pada muatan videonya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal sebagai berikut. A. Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
bahwa tidak ada temuan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan terkait dengan serta tidak ada temuan maupun laporan pada 14 kabupaten kota Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah bahwa ada rilis siaran pers dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 terkait dengan iklan ajakan memilih sebagai rilis klarifikasi dari KPU. Kami muat dalam bukti PK 12. B. Hasil pengawasan Bawaslu Kota Palangkaraya bahwa pada masa tenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 terkait dengan adanya video yang memuat 2 hari lagi Kalteng memilih pada tanggal 9 Desember 2020. Video tersebut bukan berasal dari website KPU Provinsi tetapi adanya pada Instagram Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Palangkaraya tidak ditemukan adanya pelanggaran bukti PK 13. 2.4 bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan dihilangkannya hak pilih 12.045 pemilih yang sudah terdaftar di DPT namun tidak bisa memilih karena tidak bisa menunjukkan identitasnya berupa KTP elektronik. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal sebagai berikut bahwa tidak ada temuan maupun laporan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah terkait dengan apa yang dimaksudkan atau disebutkan di atas. 2.5 bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan orang sakit diarahkan oleh KPPS untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya tidak ditemukan terkait orang sakit diarahkan oleh KPPS untuk mencoblos pasangan nomor urut 2 dan tidak ada laporan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan di 14 Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah. 2.6 bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan ketidaknetralan termohon berkaitan dengan jumlah pemilih tambahan meningkat fantastis, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal berikut dianggap dibacakan. Kami muat dalam keterangan tertulis dalam tabel berupa bentuk tabel di halaman 7 sampai 10. Kemudian 2.7 bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan terhadap tingginya jumlah DPTB dalam satu TPS sudah merekomendasikan pemungutan suara ulang di 111 TPS. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah hanya ada 5 TPS yang direkomendasikan untuk PSO karena menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik yang bukan berdomisili sesuai dengan wilayah TPS, yaitu di TPS Kabupaten Kota Waringin Barat, kemudian yakni TPS 05, kemudian di TPS Kota Waringin Timur ada di TPS 08 Kelurahan Bamang Hilir Kecamatan Bamang dan TPS 20 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Selanjutnya 2 TPS di Kabupaten Barito Utara, yakni di TPS 06 Desa Ajak, Kecamatan Teweh Baru, dan TPS 10 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. B. Bahwa sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu dan jajaran menemukan pelanggaran di 5 TPS tersebut dan terpenuhinya unsur atau prasyarat untuk pemungutan suara ulang atau PSU dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang di wilayah tersebut paling lambat 4 hari setelah pelaksanaan pungut hitung dan rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh KPU setempat. Bukti PK 25. C. Bahwa hasil dari PSU di 3 kabupaten yang terdiri dari 5 TPS tersebut adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan di halaman 17, bukti PK 26, 27, dan 28, yang mulia. Kemudian langsung di titik 2.9 bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan banyaknya DPTB di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran menyampaikan hal berikut sebagaimana juga dianggap dibacakan dijelaskan dalam keterangan di halaman 18 sampai 25. Kemudian di 2.10 bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan begitu banyak pemilih ganda atau DPTB di mana para pemilih menggunakan KTP luar Kalteng, bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan sebagaimana juga sudah dijelaskan dari sebelumnya. Sudah 10 menit. Waktu ya 2 menit lagi. Terima kasih Yang Mulia. Langsung saja Yang Mulia. Terima kasih. Bahwa
Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 02 dan merupakan laporan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Dugaan pelanggaran atas tindakan mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh gubernur atau pejabat gubernur. B. Dugaan penyalahgunaan bantuan sosial. C. Dugaan penyalahgunaan CSR dari Bank Kalteng. Kemudian dugaan pemberian bantuan keuangan kepada para desa. Dugaan penyalahgunaan stimulan DED Provinsi untuk menguntungkan paslon nomor 2. Dugaan mobilisasi PNS dan honorer dianggap dibacakan dan seterusnya sampai terakhir dugaan penggunaan isu sara. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dalil pemohon tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima dan menangani laporan tersebut sebagaimana juga penjelasan dalam bentuk matrik kami sampaikan di keterangan ada di halaman 36 sampai 49. Kemudian bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan indikasi problem netralitas Bawaslu disampaikan sebagai berikut. A. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa ada indikasi kuat ketidaknetralan penyelenggara pilkada dalam proses pilkada Kalimantan Tengah, salah satu indikasinya ditolaknya hampir semua laporan ke Bawaslu. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal sebagai berikut. Iya. Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia, dan seterusnya kami keterangan kami sampaikan. Langsung petitum. Baik. Keterangan tambahan, sedikit izin Pak Yang Mulia, keterangan tambahan yang di luar pokok perkara kami sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menangani dan melaksanakan penanganan pelanggaran laporan TSM yang diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 terhadap terlapor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 1 sudah dilaksanakan, dan pada poinnya Bawaslu Republik Indonesia juga menyatakan kemudian hasil dari putusan Bawaslu menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan atau memberikan uang. Kemudian juga ada terakhir Bawaslu Republik Indonesia menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah nomor 1 bukti PK 69. Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dibuat yang sebenarnya Yang Mulia ditandatangani oleh Satri Adi selaku Ketua, Titi Yukrishna SOS MAP, Edi Winarno SHOT, Haja Siti Wahidah SAG MM, Dr. Rudianti Dorotia Tubing SAM Home masing-masing sebagai anggota. Demikian Yang Mulia, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Dalam perkara ini, termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T144. Benar? Betul Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Kemudian pihak terkait mengajukan PT1 sampai dengan PT59 dengan catatan bukti video PT42C dan PT42D tidak dapat dibuka, nanti diselesaikan dengan kepaniteraan. Kemudian untuk Bawaslu PK1 sampai dengan PT69. Betul Yang Mulia. Ya, PK1 sampai 69 kemarin juga ada di isinya yang kurang sudah kami lengkapi. Itulah. Terima kasih Yang Mulia. PK68 angka 33 sampai dengan angka 52 tidak, ya, bukti fisik tidak ada, jadi nanti diselesaikan ya kalau memang sudah diserahkan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Dinyatakan sah. Kemudian ada bukti tambahan dari pemohon P179 sampai dengan P208, benar? Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Ada tambahan lagi Mulia? Ada tambahan lagi? Ya, tadi sudah sampaikan ke panitia. Oh, berarti Yang Mulia, izin. ya sampai 208 tadi sudah disuruh. Ya, silakan Pak Bambang. Ya. Yang Mulia, ya betul, ada satu hal saja. Tadi kami mengajukan bukti tambahan. Ya. Bukti tambahan ini menjadi penting untuk melihat bahwa ternyata misalnya mutasi itu tidak diklarifikasi secara baik karena tidak ada rekomendasi dari ASN, dan ini menjadi penting. Tadi kami serahkan kepada Yang Mulia. Baik, itu jadi P208 ya. Tadi sudah disahkan. Ya. Jadi yang baru P26 sampai 206 sampai
208 tadi sudah disahkan. Ya, sudah disahkan Mas Palem. Betul. Ya, Ya, baik. itu soal mutasi. Terima kasih. Iya, baik. Izin tambahan yang mulia. Tadi ada yang tertinggal di panitera, Pak. Hasil eksaminasi kita terhadap putusan Bawaslu. Mau disampaikan juga? Iya, baik, Pak yang mulia. Udah. Tadi kurang satu, tertinggal yang mulia. Oh, nanti Baik, yang mulia. sebelum sidang selesai nanti Siap. bisa. Baik, yang mulia. Semua ya. Terima kasih yang mulia. Termohon pihak terkait Bawaslu kalau masih ada yang mau disampaikan sebelum sidang nanti ditutup, silakan. Baik. Sekarang langsung ke pemohon nomor 14, silakan. Oh ya, lebih baik diverifikasi dulu oleh majelis. Silakan yang mulia. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kepada termohon. Iya, yang mulia. Saya ingin konfirmasi pertama, kapan penetapan hasil rekapitulasi itu dilakukan? Pada tanggal 18 Desember. 18 Desember, jam berapa? Langsung dijawab ini aja boleh? Langsung komisionernya? Langsung komisioner Iya. yang mulia. Jam berapa Pak? Pukul 17, lupa saya menitnya yang mulia. 17 lewat. Apakah kemudian itu langsung diumumkan? Kami sesuai ketentuan pada saat ditetapkan itu karena dihadiri oleh semua peserta dan itu menjadi sebuah pengumuman. Jadi diumumkannya pada saat ditetapkan itu? Setelah ditetapkan Kemudian dan itu disampaikan. dimasukkan di laman websitenya KPU? Dimasukkan yang mulia. Tanggal berapa itu? Setelahnya. Langsung dimasukkan, tanggal itu juga? Iya. Tanggal itu juga. Kemudian di papan pengumuman, seperti misalnya di papan pengumuman di sekitar di depan di kantor KPU ada nggak? Ada yang mulia di papan pengumuman kantor KPU. Papan ada juga, dan di laman juga ada. Sudah jadi bukti belum? Belum dijadikan alat bukti yang mulia. Ya ini kan karena ini menyangkut 3 hari kerja sejak diumumkan, ya. Dan itu ada tahapan di dalam PKPU ya. Siap. Jadi diumumkan di papan dan kemudian dimasukkan dalam laman. Itu satu kesatuan yang sifatnya kumulatif. Ya, tolong disampaikan sebelum sidang ya kalau bisa ya. Siap yang mulia. Kemudian yang berikutnya sedikit menambahkan yang mulia. Iya. Kebetulan berkaitan dengan permohonan memang memasuki tenggang waktu sehingga kami tidak mengajukan bukti itu yang mulia. Yang kami persoalkan tadi hanya perbaikannya. Terima kasih yang mulia. Ya, tapi ini penting buat kami juga melihat dari keseluruhan. Ya. Baik, terima kasih yang mulia. Selanjutnya adalah soal apakah ada bukti yang menyangkut keberatan yang sudah dimasukkan sejak dari TPS? Terkait dengan keberatan terhadap perolehan suara tidak ada yang mulia dan tidak dipersoalkan oleh pemohon. Pemohon mempersoalkan masalah pemilih DPTB yang itu tidak dimunculkan di dalam rapat pleno baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan saya ke KPU-nya, apakah ada keberatan sejak di TPS? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Ya. Oke, kemudian semua tanda tangan ya? Semua tanda tangan, kecuali rekap di tingkat kabupaten, 2 kabupaten itu yang tadi Barito Selatan dengan Pulang Pisau. Ada nggak bukti yang disampaikan dari KPU itu yang terkait dengan perolehan suara, ya, termasuk dari mulai DPT-nya, ya, untuk Kelurahan Sawahan TPS 93 Kecamatan Ketapang? Kelurahan 93 tidak ada yang mulia karena di Kelurahan Sawangan itu Ketapang itu hanya ada sampai dengan 15 kalau tidak salah atau 17. Tapi tidak ada TPS 93 tidak ada yang mulia. Sampai berapa TPS-nya? Sekitar 17 kalau tidak salah. TPS 17. Tidak ada TPS 93 ya? Hanya 17 yang mulia. 17. Kemudian yang berikutnya adalah apakah ada bukti yang ada di Desa Hilir TPS Dusun Selatan Desa Hilir TPS 6 Kecamatan, saya ulangi lagi ya, Kecamatan Dusun Selatan Desa Hilir TPS 06. Terkait dengan tingkat TPS kami ajukan bukti dalam bentuk di hasil kecamatan yang mulia karena di situ dimunculkan juga data-data per TPS. TPS itu ada TPS 06-nya? TPS 06-nya ada. Ya, TPS 93 yang tidak ada ya? Ya, betul. Ya, baik, terima kasih. Izin yang mulia. Boleh mengkoreksi tadi disebutkan bahwa tidak ada yang namanya keberatan, bahwa
sudah disampaikan dalam laporan di awal bahwa ada keberatan di tingkat rekap provinsi, KPU, dan kemudian 2 Jadi begini, kabupaten. pemohon ini saya hanya konfirmasi bukti-buktinya saja. Baik, Yang Mulia. Ya, nanti persoalan itu kita lihat nanti ya pada Baik, Yang waktu bagaimana hasil kelanjutan di perkara ini. Baik, kita lanjut ke perkara 14. Silakan termohon menyampaikan pokok-pokoknya aja 10 menit. Ya, terima kasih Yang Mulia. Jawaban termohon dalam perkara nomor 14 KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. Itu mic-nya dekatin lagi. Gitu. Oke. Jawaban termohon dalam perkara nomor 14 dan seterusnya yang dibuat oleh KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalam eksepsi 1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan, bahwa pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2020 karena selisih perolehan suara sah antara pemohon dengan pihak terkait adalah 9.375 suara atau 5,58% sehingga melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar 2.522 suara atau 1,5%. 2. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan pada pokoknya mengatur bahwa peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan ketentuan sebagai berikut dianggap dibacakan. 3. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan di AK2 Kabupaten Kota Waringin Timur, bukti T3, jumlah penduduk Kabupaten Kota Waringin Timur adalah 415.702 jiwa. Merujuk pada ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan, maka pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan tahun 2020 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait memiliki perbedaan paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon. 4. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota Waringin Timur nomor 2113 dan seterusnya, bukti T2 perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut dalam tabel yang dibacakan. 5. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur adalah 168.155 suara. Sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak atau pihak terkait adalah 1,5% kali 168.155 suara ialah 2.522 suara. 6. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 47.161 suara, sedang pihak terkait yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 56.536 suara, sehingga selisih suara sah antara pemohon dan pihak terkait adalah 9.375 suara. Dengan demikian selisih suara sah antara pemohon dan pihak terkait telah melebihi ambang batas perbedaan suara sebesar 2.522 suara. 7. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara pemohon dan pihak terkait tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan, maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2020. Oleh karena itu permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Nomor 8 dianggap dibacakan, 9 yang dibacakan, 10, 11, 12, 13 dianggap dibacakan, 14, 15, 16, 17, 18 dianggap dibacakan, 19, 20, 21, 22 dianggap dibacakan, 23 dianggap dibacakan, 24 berdasarkan catatan termohon dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi pada Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, semua perkara yang melewati ambang batas pemilihan di mana perolehan suara pemohon dengan pihak terkait melewati ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. 25 berdasarkan uraian tersebut di atas karena persentase perbedaan perolehan suara pemohon dan pihak terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Renva yang mulia Bupati Kota Waringin Timur tahun 2020 tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dengan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan, maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tidak dapat diterima. 2. Permohonan pemohon tidak jelas, obscurable. Menurut termohon, permohonan oleh pemohon tidak jelas, obscurable dengan alasan sebagai berikut. 26. Bahwa ketentuan pasal 156 Undang-Undang Pemilihan mendefinisikan perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut yang dibacakan. 27. Kemudian Mahkamah melalui ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK 6 2020
mengatur bahwa peserta dalam petitum pemohon harus memenuhi syarat-syarat material permohonan yang selengkapnya dianggap dibacakan. 28 bahwa pemohon dalam peserta permohonannya halaman pemohon mendalilkan bahwa bukti-bukti pelanggaran terstruktur sistematis dan masif dilakukan paslon nomor 1, maka pemohon memiliki kedudukan hukum tanpa menjelaskan apa landasan yuridis yang digunakan sebagai dasar hukum bahwa mahkamah bisa memeriksa permohonan yang melewati ambang batas. Padahal berdasarkan berbagai putusan mahkamah dalam PHP tahun 2015, 2017, dan 2018 tidak dapat terima. Selain itu, pemohon ternyata hanya menampilkan perolehan suara akhir masing-masing pasangan calon pada tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalil pemohon yang menyebutkan selisih suara antara paslon nomor 2, 4, dan nomor 3 dengan pasangan calon nomor 1 adalah dalil yang tidak jelas karena perolehan suara tersebut merujuk pada tabel perolehan suara yang dibuat oleh pemohon tanpa jelas sumber datanya dan bagaimana cara penghitungannya. Pemohon juga tidak mampu menguraikan korelasi dan hubungan hukum antara dalil-dalil permohonan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut pemohon. Padahal pasal 156 Undang-Undang Pemilihan jelas mengamanatkan bahwa perkala presiden hasil pemilihan adalah presiden mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai perolehan suara masing-masing paslon, selisih suara antara masing-masing paslon adalah dalil yang tidak jelas, obskur, libel, dan tidak memenuhi ketentuan pasal 156 Undang-Undang Pemilihan junto pasal 8 ayat 3B angka 4 PMK 6 2020. Oleh karena itu, pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. 29 bahwa kemudian dalam petitumnya pada halaman 32 sampai dengan 34, pemohon selain meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut pemohon juga meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Waringin Timur atau pada beberapa TPS yang disebutkan oleh pemohon pada angka 5 dan 6. Petitum pemohon tersebut harus dikategorikan sebagai petitum yang tidak jelas karena petitum pemohon mulai angka 1 sampai dengan 6 adalah petitum yang bersifat kumulatif bukan alternatif. Oleh karena itu, petitum pemohon pada angka 3 dan angka 5 atau angka 6 adalah petitum yang tidak berkesesuaian dan saling bertentangan. Karena pada satu sisi pemohon menetapkan jumlah perolehan suara pemohon adalah sebanyak 52.161 suara sebagaimana petitum angka 3, akan tapi pemohon menuntut pemungutan suara ulang pada petitum angka 5 dan angka 6 yang jumlah perolehan suaranya belum dapat dipastikan untuk masing-masing pasangan calon termasuk untuk pemohon. Terhadap petitum yang tidak berkesesuaian seperti ini, Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan dalam perkara pemilu legislatif 2019 dengan menyatakan bahwa petitum tersebut adalah merupakan petitum yang tidak jelas. Sehingga Mahkamah menyatakan permohonan dengan petitum seperti itu dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan Mahkamah dalam perkara nomor 111 dan seterusnya untuk Dapil 2 Papua dengan pertimbangan sebagai berikut yang dibacakan. 30 berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, karena tuntutan pemohon dalam petitum permohonan aku melanggar ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf B angka 5 PMK 6 2020, maka permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. B. Dalam pokok perkara, 1. Bantahan terhadap pokok permohonan pemohon. 31 bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian tidak berdasarkan dalam pokok permohonan ini. 32 bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan pemohon kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui termohon dalam jawaban permohonan ini. 33 bahwa dalil pemohon pada halaman 7 nomor 16 mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan yang membuahkan hasil suara yang keliru di mana menurut pemohon setidaknya pemohon mengalami penggunaan suara sebanyak 5.000 suara sehingga perolehan suara pemohon yang seharusnya adalah 52.160 suara adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Pemohon tidak menguraikan dari mana sumber data yang digunakan dalam melakukan penghitungan manual yang dilakukan tim pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon, mulai dari proses penghitungan suara di tingkat TPS maupun pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten yang menyebabkan pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 5.000 suara. Waktu 2 menit lagi. 34 tinggal dibacakan, 35 tinggal dibacakan. 2A, KPPS telah menjalankan prosedur pemilihan sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi kesesuaian data dan tidak mengakibatkan pengurangan suara pemohon atau penambahan suara bagi pasangan calon lain. 37 bahwa dalil pemohon nomor 19 halaman 8-9 pada pokoknya mencatatkan KPS harusnya dibekali oleh pelatihan dan bimbingan teknis sebelum menjalani tugas salah tidak benar tidak berdasar. Bahwa pada faktanya pelatihan dan bimbingan teknis sudah dilakukan dan diinstruksikan oleh termohon secara berjenjang sehingga tingkat KPS mengenai bukti-bukti sebagai berikut bukti T10 yang dibacakan. Kemudian 40 bahwa dalil pemohon nomor 25937 halaman 9 sampai dengan 10 yang pada pokoknya mengenai kesalahan administratif penulisan dan tidak akurasi data di TPS 02, 03, 08, 10, 11, 15, 19, 22, 28, 29, 30, 44 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.
Setelah dilakukan pengecekan di kotak suara pada PPS, pada saat rekap di tingkat kecamatan Mentawai Baru Ketapang tidak terdapat keberatan dari semua saksi pasangan calon dan semua saksi menandatangani C hasil KWK perolehan rekapitulasi tingkat telah berpedoman pada pasal 15 ayat 1 ayat 2 ayat 3 ayat 4 PKPU nomor 19 2020 dan perbaikan bagian data tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. 42 bahwa dalil pemohon pada halaman 10 nomor 38 yang menyatakan terdapat 55 pengguna KTP tidak ada daftar dengan alasan coklat pada selesai ditemuannya KTP pemilih bukan domisili Kota Waringin Timur atas nama Rina Andrina dan ada duganya ada indikasi mobilisasi masa pemilih menggunakan KTP adalah tidak benar. Bahwa mengenai kejadian di TPS 15 Kelurahan Sawan telah dilanjuti oleh PPK dengan melaksanakan klarifikasi pada PPS. Dari hasil klarifikasi diketahui bahwa saja selama proses di TPS tidak ada saksi yang berkeberatan. Hal ini tidak bisa dibuktikan dengan ditandatangani formulir C hasil KWK oleh semua saksi termasuk saksi pemohon dan pengawas TPS. Serta penggunaan KTP elektronik tidak dicatat daftar hadir tapi semua KTP elektronik difoto oleh KPPS saat pleno rekap di tingkat kecamatan hasil foto KTP elektronik tersebut dicermati dan hitung kembali jumlah pengguna hak pilihnya. Selanjutnya terkait dengan pemilih atas nama Saudari Nandrini yang bukan penduduk Kota Waringin Timur pada saat pleno rekap di tingkat kecamatan telah dilaksanakan penghitungan surat suara ulang dan pada saat pleno tingkat kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur telah dijelaskan mengenai ketentuan pengguna suara ulang sesuai dengan pasal 59 ayat 2 huruf E KPKPU nomor 8 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 18 tahun 2020. 43 dengan 44 diajarkan 47. Langsung petitum yang mulia dibacakan oleh. Ya, silakan. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur nomor 213 dan seterusnya tertanggal 15 Desember 2020. 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut dalam tabel yang bacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Aku mohon hormat kami kuasa hukum termohon 1. Ali Nurdin SH, 2. Muhammad Al-Farisi, 3. Dede Mulyana, 4. Subagio Aridarmo, 5. Muhammad Ridwan Saleh, 6. Henry Sita Ambar, 7. Muhammad Agus Rijal, 8. Febri Oktiano, 9. Rahmat Bilana, 10. Agus Koswara, Happy Vervina, Bagian Nugraha, Gali Faisal, Greta Santis Asmara, dan Rian Wecana. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Langsung ke pihak terkait. Silakan, Pak Heru. Waktu 10 menit. Baik. Poin-poinnya saja. Terima kasih yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 14. Perkenankan pihak terkait menyampaikan keterangannya yang kami sampaikan dengan pokok-pokoknya saja. Pada keterangan kami ada garis besarnya ada 2 dalam eksepsi dan dalam pokok perkara atau dalam pokok permohonan. Dalam eksepsi yang pertama, pihak terkait sampaikan bahwa dengan selisih perolehan suara 5,58%, permohonan jauh dari ambang batas, sedangkan pelanggaran yang didalilkan tidak signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon. Dari tabulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon, di mana pihak terkait memperoleh suara 56.536, kemudian pemohon memperoleh suara 47.161, sebagaimana kami uraikan di keterangan halaman 3 dan 4. Tabulasi tersebut menunjukkan 2 fakta hukum. Yang pertama, pemohon berada peringkat kedua dari 4 pasangan calon dengan selisih 9.375 suara atau 5,58%. Sekalipun belum masuk sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, namun dengan angka selisih antara pemohon dengan pihak terkait mencapai 5,58%, teramat jauh jaraknya dari ambang batas 1,5%, di mana jumlah penduduk Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 415.702 jiwa. Kemudian fakta hukum yang kedua, yang mulia, dengan perolehan suara pihak terkait sebanyak 56.536 suara atau 33,62%.
maka klaim pemohon dalam posita angka 16 halaman 7 yang mengaku memperoleh suara 52.161 suara menunjukkan bahwa permohonan aku tidak signifikan merubah konfigurasi perolehan suara dan tidak signifikan menggeser posisi pihak terkait dari peringkat pertama peraih suara terbanyak. Atas dasar kedua fakta hukum tersebut, maka argumentasi pihak terkait beralasan menurut hukum untuk dikabulkan oleh mahkamah. Kemudian eksepsi yang kedua mengenai permohonan pemohon tidak jelas atau obscur liber, secara singkat pihak terkait sampaikan bahwa dengan mencermati dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan petitum terdapat kontradiksi di mana dalam petitum yang ketiga pemohon meminta agar ditetapkan perolehan suara pasangan calon yang benar, akan tetapi di dalam petitum yang kelima pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Kota Waringin Timur atau di 79 TPS yang tersebar di 7 desa atau kelurahan, dan petitum angka 6 permohonan yang meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang tanpa ada frase atau setidak-tidaknya. Dengan demikian pemohon menurut pihak terkait adalah kabur. Kemudian dalam pokok permohonan yang mulia, kami sampaikan pada pokoknya ada 4 poin utama, selain dan selebihnya mohon dianggap dibacakan. Yang poin utama yang pertama, kami uraikan di halaman 7, poin 6, tentang terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 5.000 suara. Setelah pihak mencermati alat bukti yang disampaikan oleh pemohon, ternyata pemohon mengklaim hanya mendasarkan pada perhitungan manual yang dilakukan oleh tim pemohon tanpa didukung alat bukti formulir resmi yang diterbitkan oleh termohon. Hal pokok yang kedua berkaitan sebagaimana kami uraikan di poin 7.2 halaman 8 berkaitan dengan adanya tuduhan dari pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Mentawai Baru Ketapang yang diuraikan oleh pemohon terjadi di 9 desa atau kelurahan. Di desa yang pertama, Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, yang mulia, berdasarkan alat bukti formulir C hasil salinan sebagaimana kami ajukan dalam bukti PT 41 sampai dengan PT 45, ternyata tidak ada catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon maupun catatan dari Panwas kelurahan atau desa atau maupun Panwas TPS. Kemudian di desa yang kedua, di mana pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran di Desa Mentawai Baru Hilir, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, ternyata berdasarkan bukti PT 5 di Kabupaten Kota Waringin Timur tidak terdapat nama Desa Mentawai Baru, tetapi yang ada adalah Kelurahan Mentawai Baru Hilir. Kemudian pelanggaran yang oleh pemohon didalilkan di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, tentang adanya kesalahan penulisan dalam formulir C hasil salinan KWK pada TPS 15. Kemudian ada pelanggaran di TPS 16 setelah kami cermati di dalam formulir model C hasil sebagaimana kami buktikan dalam PT 6.1 dan titik 2, ternyata tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon. Sama halnya tentang pelanggaran yang didalilkan terjadi di Kelurahan Mentawai Baru, di dalam poin 7.7 kami sampaikan bahwa berdasarkan formulir C hasil salinan KWK kami ajukan dalam bukti PT 71 sampai PT 7.6 juga tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi pasangan calon maupun catatan dari Panwas Kelurahan dan Panwas TPS. Sama halnya tentang dalil pelanggaran yang terjadi yang oleh pemohon didalilkan terjadi di Kelurahan Mentawai Baru Hilir. Dengan bukti-bukti yang sama kami sampaikan dalam bukti PT 8.1 sampai dengan PT 8.15, tidak pula ada catatan khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon. Kemudian di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, tentang dalil adanya pelanggaran di TPS 42, 47, 49 Kelurahan Ketapang, berdasarkan alat bukti PT 9.1 sampai dengan PT 9.29 juga tidak ada catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon. Sama halnya yang mulia di Kelurahan Pasir Putih,
di mana pemohon mendalilkan ada pelanggaran di TPS 3, TPS 7, TPS 4, TPS 5, 6, 8, 9, 11, dan 12 Kelurahan Pasir Putih. Kami konfirmasi berdasarkan formulir model C hasil salinan, di mana kami sampaikan dengan bukti PT 10.1 sampai dengan 10.9 pun tidak ada catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi pasangan calon. Kemudian dua kelurahan Eka Baharui dan Kelurahan Telaga Baru, kami juga konfirmasi dalam formulir model C hasil salinan yang kami ajukan dalam bukti PT 11.1 dan bukti PT 12.1 tidak ada kejadian khusus tentang pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Hal pokok yang ketiga yang mulia, sebagaimana kami uraikan di dalam poin 8 halaman 14 tentang adanya pelanggaran banyaknya pemilih yang tidak menggunakan surat undangan. Dengan ini pihak terkait klarifikasi bahwa formulir C6 bukanlah satu-satunya syarat untuk dapat memilih, sehingga tidak masalah. Tidak ada persoalan apabila pemilih tidak dapat membawa formulir C6 atau tidak mendapatkan formulir C6. Selama namanya terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar dalam DPT, namun pemilih tersebut mempunyai KTP elektronik dan berdomisili sesuai lokasi TPS, maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian pemohon mendalilkan adanya pelanggaran tidak menggunakan C6 yang terjadi di 3 kecamatan yang mulia. Di poin 9 kami uraikan di halaman 14, yakni Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, Kecamatan Antang Kalang, dan Kecamatan Cempaka Hulu. Di Kecamatan Mentawai Baru Ketapang, ternyata setelah pihak terkait mencermati, pemohon sudah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu dengan laporan nomor 010 dan seterusnya tertanggal 17 Desember. Dan berdasarkan hasil kajian Bawaslu atas laporan tersebut, pihak terkait mengetahui bahwa status laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana bukti PT 13. Kemudian pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Antang Kalang juga sudah dilaporkan oleh pemohon kepada Bawaslu dengan laporan nomor 013 dan berdasarkan hasil atau status laporan ternyata juga tidak ditindaklanjuti. Yang terakhir di Kecamatan Cempaka Hulu sama yang mulia telah dilaporkan kepada Bawaslu dengan laporan nomor 012/PL dan seterusnya. Status laporannya sama, tidak dapat ditindaklanjuti. Yang keempat, yang terakhir yang mulia, atas dasar uraian, bantahan dan klarifikasi pihak terkait disertai dengan alat bukti yang cukup, maka pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Lagi pula, seluruh permasalahan hukum yang didalilkan oleh pemohon, penegakan hukumnya telah diselesaikan di Bawaslu Kabupaten, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya. Dalam petitum, perkenankan pihak terkait mengajukan permohonan kepada Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, sedangkan dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Kota Waringin Timur nomor 213/PL.02 dan seterusnya tahun 2020 tentang rekapitulasi hasil perhitungan hasil perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. Atau yang terakhir, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan pihak terkait Yang Mulia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, langsung ke Bawaslu, silakan. Sama poin-poinnya saja, waktu 10 menit. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan Ketua dan anggota Majelis Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur menyampaikan resume yang merupakan bagian dari keterangan tertulis yang telah kami sampaikan. Pertama, hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai keberatan pemohon pada hasil perhitungan suara. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas hasil perhitungan suara sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kota Waringin Timur tahun 2020 karena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara pemohon secara masif. Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur menerangkan sebagai berikut, Yang Mulia. A. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur sejak tanggal 14 sampai 15 Desember 2020 pada proses rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapkotim, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK melakukan koreksi dan perbaikan pada formulir model D hasil Kecamatan KWK yang disebabkan kekeliruan secara umum pada penjumlahan data pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, dan data penggunaan surat suara. Terhadap hasil koreksi dan perbaikan tersebut, PPK melakukan pencoretan dan pembetulan yang selanjutnya diparaf oleh PPK dan saksi pasangan calon yang hadir. B. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur mengingatkan secara langsung kepada KPU Kapkotim untuk mencatat dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan apabila terdapat kejadian atau keberatan pada proses rekapitulasi di tingkat kabupaten. C. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon pada proses rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapkotim dapat dilihat dalam pada tabel, Yang Mulia. Terus kemudian 2, hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait ketidaksesuaian pengisian data C1 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapkotim di beberapa TPS se-Kabupaten Kota Waringin Timur. 2.1 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Pada Desa Pelangsian ada beberapa pokok permohonan pada TPS ada dalam bukti PK2 sampai dengan PK5. Dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP berjumlah 7 orang di TPS 2, 2 orang di TPS 5, 2 orang di TPS 7, dan 3 orang di TPS 9, serta terdapat pemilih pindah memilih yang menggunakan hak pilih di TPS 9, yang mana KTP maupun A5 tidak ditunjukkan kepada saksi pasangan calon. Berdasarkan pencermatan pada formulir model C hasil salinan KWK yang diterima oleh pengawas TPS kami, dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur menerangkan sebagai berikut berdasarkan tabel dan ada dalam bukti PK4, Yang Mulia. Kemudian pada Kelurahan Mentawa Baru Hilir ada dalam bukti PK6 sampai dengan bukti PK18 terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan kesalahan penulisan pada DPPH, penulisan pada DPTB, selisih pengguna hak pilih dalam DPT, kesalahan penginputan C1 pemilih, tidak akuratnya pengisian data pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, kemudian dan formulir C1 kolom kosong tidak bertanda silang. Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur menerangkan berdasarkan keterangan tertulis ada pada tabel itu ada pada bukti PK6 sampai dengan bukti PK18 yang berisikan formulir model C hasil salinan KWK. Kemudian Kelurahan Sawahan ada pada bukti PK19 sampai dengan PK20 dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan dugaan adanya indikasi mobilisasi massa pemilih menggunakan KTP, penulisan C1 tidak akurat. Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur juga sudah memberikan bukti-buktinya dan tabelnya berdasarkan bukti PK19 dan bukti PK20. Kemudian pada Kelurahan Mentawa Baru Hulu itu ada pada bukti PK1 sampai dengan PK26 yang pada pokok dalil permohonannya adalah formulir A5 tidak ada dalam kotak suara yang tersegel. Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya pelanggaran di mana kegiatan berjalan dengan tertib sampai dengan selesai dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani formulir model C hasil salinan KWK kecuali saksi pasangan calon nomor urut 3 pada TPS 6 dan saksi pasangan calon nomor urut 2 pada TPS 9. Berikutnya 2.15 Kelurahan Mentawa Baru Hilir ada pada bukti PK27 sampai dengan PK41 dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP yang mana KTP tidak ditunjukkan kepada saksi pasangan calon, terdapat jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT
dan penulisan formulir C1 tidak lengkap. Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur menerangkan terdapat dalam bukti PK27 sampai dengan PK1 dan tabel yang sudah kami berikan, Yang Mulia. Kemudian pada Kelurahan Ketapang pada TPS 1 hingga TPS 50 diantaranya sebagaimana bukti PK2 sampai dengan PK71. Dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan berbeda. Formulir C10, terdapat pemilih pindahan atau DPPH yang menggunakan hak pilih, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP atau DPTB, pengisian formulir C1 salah dalam penjumlahannya, formulir C1 tidak bertanda tangan basah, pengisian formulir C1 tidak terisi dengan baik, jumlah surat suara sah berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan, dan formulir C1 yang diterima berupa fotokopi, serta pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP secara tidak wajar. Itu terdapat dalam keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur berdasarkan juga dengan tabel-tabel yang kami ambil dari formulir C hasil salinan KWK. Yang terakhir, Kelurahan Pasir Putih itu ada pada bukti PK72 dan PK80 terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang pindah memilih atau DPPH dan pemilih yang menggunakan KTP atau DPTB menggunakan hak pilihnya yang mana KPPS tidak dapat menunjukkan daftar hadir, formulir C1 tidak terisi dengan baik, jumlah pengguna hak pilih terisi sedangkan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak terisi. Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur menerangkan dengan bukti PK72 sampai dengan PK79 juga hasil salinan C hasil salinan KWK. Demikian resume yang kami buat, Yang Mulia. Seluruh resume ini merupakan bagian dari keterangan tertulis yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Termohon dalam perkara ini mengajukan bukti T1 sampai dengan T23. Benar? Benar, Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Yang Mulia, ada renvoy Dari termohon. sebentar. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT16. Benar, Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Ya. Dari Bawaslu PK1 sampai dengan PK91. Benar, Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Kemudian bukti tambahan dari pemohon P5 sampai dengan P15. Ya, benar ya Mulia. Benar, dinyatakan sah. Tadi dari siapa? Renvoy tadi. Renvoy, Yang Mulia. Dan untuk dari termohon untuk T16 nomor 30 di situ ditulis itu mic-nya itu didekatin. Oh iya. Aduh. T16 poin 30 TPS 01 Desa Telaga Baru, di penjelasannya tertulis halaman berapa tuh? Halaman 5. Oh, ya. Ya, sekalian silakan Yang Mulia untuk tertulis klarifikasi. Sebentar. Ya. Ada klarifikasi sekalian aja dengan halaman berapa itu? Yang suaranya agak keras dong, Mas. Ya. TPS halaman 5 poin 30 bukti. Oh, di daftar alat bukti ya? Ya, daftar alat bukti. Oh, daftar alat bukti. Nanti langsung saja dengan dengan kepaniteraan ya. Oke, ya. Baik, saya hanya konfirmasi pertama sama dengan yang tadi ya. Yaitu tentang SK penetapan hasil rekapitulasi itu dilakukan kapan? Komisionernya silakan menjawab. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau untuk SK rekapitulasi tanggal 15 untuk jamnya sekitar pukul 22 lewat kalau saya tidak salah ingat. Langsung diumumkan? Langsung diumumkan Yang Mulia. Diumumkan di mana? Di website dan di papan pengumuman KPU. Juga langsung kita melakukan diumumkan di websitenya dan papan pengumuman ya. Iya. Ya. Kemudian ini kepada kuasa termohon ya.
Itu yang terkait dengan bukti ketapang, ya, bukti data pemilih dan pengguna hak pilih, ada nggak? Untuk ketapang. Bisa komisioner juga. Ada buktinya itu? Untuk apa? Untuk data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih dan pengguna hak pilih ada dalam C hasil yang mulia. T berapa itu? Kelurahan Ketapang. Dimasuk dalam T17 semuanya C hasil. T17? Ya. Kalau yang ini Cembaga Hulu, ya. Itu ada juga buktinya untuk data pemilih dan pengguna hak pilih. Ada dalam C hasil yang mulia. Di C hasil semua. Itu T Ya. berapa tadi? T17. Semua di T17 semua ya? Betul. Ya, makasih. Baik. Enggak ada lagi. Enggak. Tolong diperhatikan untuk penundaan ini persidangan untuk kedua perkara ini akan diberitahu oleh kepanitraan kapan persidangan mengenai hasil sidang untuk kedua perkara ini yang akan dilaporkan terlebih dahulu ke rapat permusyawaratan hakim. Jadi sekali lagi hasil rapat permusyawaratan hakim akan disampaikan dalam sidang berikutnya, dan kapan sidang itu akan dilaksanakan oleh panitera akan memberitahu melalui surat resmi. Cukup ya? Cukup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 125-PHP-Gub-Datar-19 Perkara nomor 44-PHP-Gub-Datar-19 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 12-43-PHP-Bub-Datar-19 Terima kasih, selamat pagi.